Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nika Dedita Rani, bisa dipanggil Rani. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan meresensi sebuah film yang berjudul Pertaruhan. Sebelum kita lanjut ke resensinya, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa sih unsur-unsur yang terdapat pada resensi itu. Unsur-unsur yang terdapat pada resensi adalah 1. Judul, 2. Identitas karya, 3. Pendahuluan atau pembuka resensi, keempat, isi resensi, dan yang kelima adalah penutup. Yang pertama, judul. Judul dari film atau karya yang akan saya resensi ini berjudul Pertaruhan. Yang kedua, identitas film. Identitas film biasanya berisi judul, sutradara, produser, tanggal rilis, pemain atau pemeran, dan yang terakhir ada durasi. Film Pertaruhan ini disutradarai oleh Christo Damar Alam dan diproduseri oleh Adianto Sumarjono. Film Pertaruhan ini dirilis pada tanggal 9 Februari tahun 2017. Film Pertaruhan ini diperankan oleh Adipati Dolken, Jeffrey Nicole, Aliando Syarif, Giulio Parangkuan, Tio Pakusudewo, dan yang lain-lain. Film Pertaruhan ini berdurasi 1 jam 41 menit 11 detik. Yang ketiga, ada pendahuluan atau pembuka resensi. Biasanya pendahuluan atau pembuka resensi berisi tema dan alur cerita yang singkat. Nah, film Pertaruhan ini memiliki tema keluarga yang mengisahkan tentang persaudaraan 4 orang laki-laki, yaitu Ibra diperankan oleh Adipati Dolken, Elzan yang diperankan oleh Jeffrey Nicole, Amar diperankan oleh Aliando Syarif, dan si bungsu Ical diperankan oleh Giulio Parangkuan. Mereka hidup sederhana bersama seorang ayah yang biasa dipanggil Pak Musa dan diperankan oleh Tio Pakusudewo. Lanjut, yang keempat ada isi resensi. Isi resensi itu berisi sinopsis, kelemahan karya, keunggulan karya, dan gaya bahasa. Seperti yang sudah dikatakan tadi, film Pertaruhan ini menceritakan tentang kisah persaudaraan 4 orang laki-laki, yaitu Ibra yang berusia 24 tahun, Elzan yang berusia 21 tahun, Amar berusia 19 tahun, dan si bungsu Ical berusia 16 tahun yang masih duduk di bangku SMP. Mereka berempat hidup sederhana bersama seorang ayah yang bekerja sebagai satpam di sebuah bank untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. Pak Musa sudah kehilangan sosok istri sejak anaknya yang bungsu yaitu Ical dilahirkan. Kehilangan sosok istri yang biasanya mengurus rumah dan menjaga anak-anak sangatlah membuat Pak Musa merasa kesulitan pada saat mengurus keempat anak-anak mereka. Ditambah lagi, ketiga anak mereka yang remaja sangat sering membuat masalah karena salah pergaulan. Tetapi, anaknya yang paling bungsu yaitu Ical sangat jarang mendapatkan masalah karena ia masih polos, lugu, dan masih duduk di bangku SMP. Tak jarang juga, Ical juga pernah melakukan kenakalan karena terpengaruh oleh pergaulan kakak-kakaknya. Walaupun ketiga anak remajanya ini sangat nakal, tetapi mereka juga memiliki pekerjaan. Ibra, yaitu anak sulung dari Pak Musa, bekerja sebagai tukang pukul di sebuah klub murahan atau bisa disebut dengan kafe malam. Elzan, anak kedua dari Pak Musa, bekerja sebagai cleaning service di sebuah tempat karaoke. Dan Amar baru-baru ini mendapatkan pekerjaan sebagai tukang supir angkot untuk menjemput dan mengantar siswa-siswa SD. Suatu waktu, Ibra, Elzan, Amar, dan Ical tahu bahwa ayah mereka jatuh sakit dan membutuhkan pertolongan dana yang cukup besar untuk pengobatan ayahnya. Kabar mendadak ini sempat membuat Ibra menjadi kesal karena kenapa ia bisa tidak tahu bahwa ayahnya sakit, padahal mereka berempat tinggal dalam satu rumah bersama ayahnya.
Ditambah lagi, akhir-akhir ini Ibra mendapatkan kabar bahwa selama ini ayahnya hanya berpura-pura bekerja sebagai satpam di sebuah bank, padahal kenyataannya ayahnya sudah lama diberhentikan dari tempat bekerjanya. Kebencian Ibra pada ayahnya seketika luntur ketika ia tahu bahwa ayah yang dikenalnya selama ini kuat, tegas, dan disiplin berubah menjadi lemah tak berdaya karena sakit. Ibra lalu mengumpulkan saudara-saudaranya untuk mencari jalan keluar penyembuhan sang ayah. Setelah berunding dengan saudara-saudaranya, Ibra mendatangi bank tempat ayahnya bekerja untuk meminjam sejumlah dana untuk pengobatan sang ayah. Tetapi bukanlah pinjaman dana yang ia dapatkan, melainkan hanya hinaan dan cacian yang Ibra dapatkan. Karena kesal, Ibra hampir memukul pihak bank tersebut. Tetapi pihak bank tersebut dengan cepat memanggil satpam untuk mengusir Ibra. Merasa dunia tidak adil, Ibra mengajak adik-adiknya untuk menghalalkan segala cara, yaitu mencuri. Sempat adik-adiknya kaget dengan rencana Ibra, tetapi Ibra menegaskan bahwa mereka tidak mempunyai banyak waktu lagi untuk menyembuhkan sang ayah. Mulailah mereka menyusun strategi untuk pencurian yang mereka lakukan itu. Seringkali rencana yang Ibra buat ini membuat mereka bertengkar karena perbedaan pendapat. Selain bertengkar dengan saudara-saudaranya, Ibra juga sempat bertengkar dengan kekasihnya yang bernama Jamila karena kekasihnya tidak ingin nyawa Ibra dan kedua adiknya itu terancam karena melakukan perampokan. Selanjutnya ada kelemahan karya. Setelah saya menonton film pertaruhan ini, menurut saya kelemahan dari film ini adalah yang pertama, di dalam film tersebut terdapat adegan kekerasan seperti berkelahi. Yang kedua, film tersebut juga menggunakan bahasa yang kasar yang tidak patut ditiru oleh penontonnya. Yang ketiga, di dalam film tersebut terdapat pertaruhan yang mempertaruhkan antara nyawa dengan uang. Pertaruhan juga bisa disebut dengan perjudian. Di dalam film tersebut terdapat ajaran-ajaran yang kurang baik seperti bolos sekolah, mencuri, dan melawan orang tua. Dan yang kelima, pada akhir film tersebut tidak dijelaskan bahwa Ibra meninggal dunia atau masih hidup, sehingga membuat penonton bertanya-tanya akan hal itu. Selanjutnya ada kelebihan karya. Yang pertama adalah di dalam film tersebut terdapat hubungan persaudaraan antara kakak beradik yang sangat erat dan saling menyayangi. Kedua, film ini mampu membuat saya atau mungkin penonton lain juga menangis karena terbawa suasana. Dilihat pada saat mereka melakukan perampokan di sebuah bank. Mereka rela mempertaruhkan nyawa mereka demi menyelamatkan nyawa sang ayah. Yang ketiga, di dalam film tersebut mengisahkan seorang ayah yang ingin membesarkan putra-putranya tanpa merepotkan orang lain termasuk putranya. Terlihat pada saat Ical bolos sekolah karena belum membayar SPP. Lalu, kakaknya yang pertama yaitu Ibra memberikan sejumlah uang untuk membayar SPP, tetapi ditolak oleh ayahnya karena ayahnya tidak ingin merepotkan putranya dalam membesarkan putra-putranya. Yang keempat, di dalam film tersebut terdapat pelajaran bahwa jika kita melakukan pencurian, maka kita akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Seperti kakak beradik itu, setelah melakukan pencurian, mereka dipenjara. Selanjutnya, yang kelima ada penutup. Biasanya penutup berisi kesimpulan dan nilai-nilai moral serta pesan-pesan yang ingin disampaikan. Jadi, menurut saya, kesimpulannya adalah judul dari film tersebut diambil dari isi filmnya. Contohnya, pada saat 3 orang saudara itu merampok di sebuah bank, mereka rela mempertaruhkan nyawa mereka demi mendapatkan uang untuk pengobatan sang ayah. Yang kedua, terlihat pada saat Jamila, yaitu kekasih dari Ibra, juga mempertaruhkan nyawanya dalam sebuah pertandingan tinju untuk menggandakan uang yang mereka dapatkan. Dari film tersebut, kita dapat memetik sangat banyak nilai-nilai moral. Salah satunya adalah, jika kita melakukan perbuatan buruk, maka buruk yang kita terima.
Sebaliknya, jika kita melakukan perbuatan baik, maka baik yang kita terima. Contohnya, mereka melakukan pencurian yang sangat dilarang agama kita, lalu mereka mendapatkan imbalannya yaitu di penjara. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian video resensi dari saya. Jika ada kesalahan kata yang kurang mengenakan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap dari menonton film pertaruhan tersebut, kita dapat lebih menyayangi orang tua kita dan senantiasa berbuat kebaikan. Akhir kata, saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.